Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran yang sedang terjadi di area tengah Pulau Hachinosu. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana Shanks berduel melawan Kurohige, sedangkan Ben Beckman harus menghadapi Kuzan, Shiryu, dan Van Augur sekaligus. Walau Ben Beckman memang sangat kuat, tapi tentu repot juga untuk bertarung melawan mereka bertiga secara bersamaan. Maka dari itu, Ben Beckman berencana untuk mengalahkan atau setidaknya membuat Kuzan terlepas jauh terlebih dahulu agar dia hanya perlu menghadapi Shiryu dan Van Augur untuk sementara waktu. Dalam pertempuran sengit itu, Ben Beckman mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan dengan haki yang besar secara telak kepada Kuzan. Kuzan memang masih belum kalah akibat serangan tersebut karena dia memiliki daya tahan tubuh yang terbilang sangat kuat. Terkena serangan Blue Hole dari Garp saja, dia masih bisa bangkit. Jadi wajar jika terkena serangan dari Ben Beckman ini juga, Kuzan masih belum kalah. Namun, setidaknya serangan dari Ben Beckman itu membuat Kuzan terampas jauh dari area pertarungan dan dia juga mengalami beberapa luka yang cukup parah, sehingga akan butuh waktu bagi Kuzan untuk bisa kembali ke area pertarungan. Hal itu tentu memberi keuntungan kepada Ben Beckman karena kini yang harus dia hadapi tersisa Shiryu dan Van Augur saja. Melawan dua orang itu akan menjadi lebih ringan dibanding saat masih ada Kuzan tadi. Sebab secara kekuatan, Kuzan memang melampaui Shiryu dan Van Augur. Sehingga, tanpa kehadirannya di sana, kekuatan tempur pihak bajak laut Kurohige pun mengalami penurunan drastis. Ben Beckman harus berusaha memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengalahkan Shiryu dan Van Augur dengan sangat cepat, agar bila nanti Kuzan sudah kembali dia bisa fokus melawan Kuzan satu lawan satu, tak perlu menghadapi tiga musuh sekaligus. Ketika tadi Ben Beckman sukses menghempaskan Kuzan, Kurohige yang tengah bertarung melawan Shanks bisa melihat itu. Hal tersebut membuat fokusnya menjadi teralihkan sehingga dia sempat lengah untuk sesaat. Dalam pertarungan melawan musuh kuat, lengah sesaat saja sangat tidak diperbolehkan karena itu memberi musuh kesempatan untuk menyerang. Dan benar saja, Shanks tidak menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Si rambut merah itu segera melancarkan serangan kuat kepada Kurohige sehingga Kurohige pun terpental sampai ke dalam bangunan tengkorak Pulau Hachinosu. Sementara Kurohige masih ada di dalam sana, dengan sangat cepat, Shanks bergerak untuk mengalahkan para aliansi Kurohige yang ada di area sekitar. Hal ini Shanks lakukan untuk semakin mengurangi kekuatan tempur dari pihak bajak laut Kurohige, sekaligus membantu para kru biasa dalam bajak laut Akagami yang sedang kerepotan akibat jumlah musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak. Di area lain ada Yasop yang telah mengalahkan beberapa anggota unit rahasia, pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Orang-orang itu sebenarnya cukup kuat, tapi tentu mereka bukanlah tandingan Yasop. Setelah mengalahkan orang-orang tersebut, Yasop pun mulai menghadapi musuh-musuh lain dari kalangan aliansi Kurohige. Ada banyak sekali musuh di Pulau Hachinosu setelah Kurohige memanggil aliansi gelombang kedua untuk datang ke sana. Jadi, baik pihak bajak laut Akagami maupun angkatan laut menjadi jauh lebih sibuk dibanding sebelumnya. Nah, Yasop pun berkata, walaupun Kurohige adalah musuh, tapi kehebatannya dalam membangun aliansi dan kekuatan tempur patut untuk diakui. Dia bisa menarik banyak orang, termasuk orang-orang kuat untuk menjadi sekutunya. Ada tiga alasan utama mengapa Kurohige bisa membangun kelompok dan aliansi sebesar itu. Pertama, karena dia secara pribadi memang sangat kuat, yang mana hal tersebut tentu menarik minat orang-orang untuk mau bernaung di bawah Yonko bajak laut Kurohige. Kedua, karena dia adalah anak dari Rox Decebek, sehingga orang-orang yang mengetahui soal ini langsung mau mengikuti Kurohige. Ketiga, faktor lainnya juga adalah karena Kurohige memiliki rencana-rencana besar yang didukung oleh
oleh pergerakan-pergerakan yang sesuai. Jadi, orang-orang tertarik untuk bergabung dengannya karena tentu mereka juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan apabila rencana-rencana itu menjadi kenyataan. Kembali menyoroti Yasop, ketika bertarung melawan para aliansi Kurohige, tiba-tiba muncul seorang yang baru datang ke sana, yang mana dia langsung menyerang secara tiba-tiba. Yasop sempat menangkis dengan punggung senapannya, tapi dia tetap terdorong ke belakang. Rupanya, orang ini adalah aliansi Kurohige yang dikenal oleh Yasop, karena dia merupakan mantan anggota Shichibukai. Tapi dia bukanlah sosok yang kita kenal, melainkan dia seorang karakter baru. Pada masa lalu, Shichibukai sepertinya sudah sering berganti-ganti anggota. Salah satunya adalah orang yang menjadi aliansi Kurohige ini. Dulu, dia dikeluarkan dari Shichibukai bukan karena kegagalan besar dalam suatu misi, melainkan karena dia adalah orang yang sulit untuk diatur. Dia bahkan sering menyerang para marinir, padahal sudah berstatus sebagai seorang Shichibukai. Dengan begitu, dia tak lagi cocok berada di sana, sehingga dia langsung dikeluarkan. Dia bahkan langsung diburu juga, sebab ketika gelar Shichibukai dicabut, maka statusnya kembali menjadi bajak laut biasa. Tapi dia mampu lolos dari berbagai perburuan itu, sampai pada akhirnya belum lama ini, dia menjadi aliansi Kurohige. Sebagai mantan Shichibukai, kekuatan yang dia miliki tentu tidak main-main, sehingga Yasop perlu bertarung dengan sangat hati-hati, mengingat tenaga Yasop juga tidak lagi prima karena sudah banyak hal yang dia lakukan sejak awal pertempuran dimulai. Di area lain adalah Lucky Rook yang masih bertarung melawan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Pertarungan itu berlangsung sengit karena pemimpin unit rahasia tersebut terbilang sangat kuat. Ketika pertarungan berlangsung, tiba-tiba ada Hongo yang datang dan bilang akan membantu Lucky Rook. Namun dengan kemampuan Ken Bunshoku Hakinya, Lucky Rook merasakan ada yang aneh sehingga dia melompat menjauh dari Hongo. Benar saja, tepat ketika Lucky Rook melompat, Hongo melancarkan serangan kepadanya. Nah, setelah itu dia pun tertawa dan bilang sulit sekali untuk mengelabui pengguna Ken Bunshoku Haki kuat seperti Lucky Rook. Sesuai dengan visual Hongo itu pun langsung berubah ke wujud yang sebenarnya, yang mana dia adalah Katarina Devon. Sebelumnya Devon sempat bertarung melawan Hongo di bangunan tengkorak. Jadi ada momen di mana dia menyentuh Hongo dan bisa meniru wujud orang itu dengan kekuatan buah iblis Inu Inu Nomi model Kyubi no Kitsune. Hongo yang asli sekarang ini sedang berada di area berbeda dan bertarung melawan para aliansi Kurohige. Kemampuan Katarina Devon yang bisa meniru wujud ini sebenarnya sangat berbahaya untuk menghadapi orang-orang biasa. Namun untuk para ahli Ken Bunshoku Haki, kemampuan berubah wujud dari Devon itu masih bisa diatasi. Untung saja Katarina Devon yang menyamar sebagai Hongo itu bertemu dengan Lucky Rook yang punya Ken Bunshoku Haki kuat. Jika saja dia bertemu dengan orang-orang biasa yang tidak punya Ken Bunshoku Haki kuat, orang tersebut pasti akan tertipu dan langsung bisa diserang oleh Katarina Devon yang sedang menyamar. Di tempat lain lagi ada Garp, Bogart, dan Kobe yang bertempur melawan banyak musuh di sekitar sana. Tiga orang itu pun sudah menumbangkan lebih dari setengah musuh yang ada di tempat itu. Garp lalu memberi Bogart dan Kobe perintah lain. Menurutnya, jika mereka terus bertarung bersama, maka ketiganya hanya akan terfokus di satu area saja. Padahal para aliansi Kurohige terus berdatangan dari berbagai sisi pulau Hachinosu. Maka Garp memerintahkan Bogart dan Kobe untuk segera berpencar, karena dengan begitu mereka bisa bertarung dengan lebih efektif dalam perang ini. Jika mereka berpencar, para marinir yang sedang membutuhkan pertolongan pun akan bisa segera dibantu. Kemudian salah satu kapal angkatan laut yang ada di pantai pulau Hachinosu pun akan disorot. Di sana ada puding yang sudah diselamatkan dan kini sedang beristirahat di kapal angkatan laut agar tidak terkena dampak berbahaya dari pertempuran di dalam pulau. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Kobe sudah menyelamatkan puding dari penjara pulau Hachinosu. Kobe melewati banyak tantangan dalam aksi penyelamatan itu, mulai dari melawan karibau yang ada di sana, kemudian melawan beberapa bawahan Kurohige yang berjaga di tempat itu, dan juga harus melindungi puding sambil menggendongnya agar tidak terluka. Kobe pun menitipkan puding kepada Hibari yang ada di kapal itu karena Kobe masih harus terlibat di medan perang. Di sini, Hibari dan puding pun mengobrol sedikit. Dari yang Kobe katakan tadi, Hibari masih tidak percaya bahwa puding adalah anak Big Mom. Dia pun bertanya langsung kepada puding,
apakah kau benar anak Big Mom dan kenapa kau bisa ditangkap dari penjara di Pulau Hachinosu? Puding pun menjawab, memang benar dia adalah anak Big Mom. Kemudian dia juga menceritakan soal kejadian di mana Kuzan dan Van Augur menculiknya. Setelah mendengar itu, Hibari pun berkata, memang sulit menjadi anak dari seseorang yang memiliki pengaruh besar karena pasti akan ada pihak lain yang mencoba mencelakai mereka. Sama seperti Puding yang merupakan anak dari sosok penting di kalangan bajak laut, Hibari juga adalah anak dari sosok penting di kalangan angkatan laut. Karena itulah Hibari juga sering mendapat ancaman-ancaman dari pihak lain. Perkataan Hibari soal dia adalah anak dari sosok penting di kalangan angkatan laut semakin menegaskan bahwa memang benar dia adalah anak dari Akainu. Karena dalam SBS telah dikonfirmasi bahwa dari semua karakter yang ada di One Piece, hanya Akainu dan Hibari saja yang berbicara menggunakan dialek Hiroshima. Mereka juga memiliki golongan darah yang sama dan juga sama-sama berasal dari North Blue. Tentu menjadi anak dari sosok Fleet Admiral seperti Akainu jelas membuat Hibari sering berada dalam bahaya besar. Karena pasti para bajak laut yang mengetahui bahwa Hibari adalah anak dari Akainu pasti akan langsung memburunya. Puding pun bilang sebenarnya alasan dia diculik bukan karena dia adalah anak dari Big Mom, melainkan karena dia memiliki mata ketiga yang bisa membaca poneglyph. Namun, apapun alasannya, yang jelas sebentar lagi kakak terkuatnya yaitu Katakuri serta para saudara-saudaranya yang lain pasti akan segera datang untuk menolong. Katakuri pasti marah besar kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan. Jika nanti Katakuri datang, Puding akan memperkenalkannya kepada Hibari dan juga Koby agar mereka semua bisa berteman. Puding akan bilang bahwa yang menyelamatkannya tadi adalah Koby dari Angkatan Laut, sehingga di Pulau Hachinosu ini bekerja samalah dengan Koby serta para Angkatan Laut. Hibari senang mendengar hal itu, tapi dia juga tetap merasa cukup khawatir karena bagaimanapun juga Katakuri adalah seorang bajak laut dan Hibari ini takut kepada seorang bajak laut. Apalagi dari berita yang beredar, image Katakuri di mata orang-orang adalah sosok yang sangat mengerikan. Berpindah ke lautan yang jauh dari sana, Katakuri, Marco, dan BG yang sedang berlayar kembali diperlihatkan. Sebelumnya, Katakuri merasakan ada suatu kapal dari kejauhan. Dia bisa merasakannya menggunakan Kenbun Shokuhaki. Marco pun terbang ke atas untuk melihat dengan lebih jelas. Dan ternyata itu adalah kapal milik para bajak laut yang baru saja pergi dari New Marineford karena tidak sanggup menghadapi Akainu dan Kizaru. Katakuri pun menggunakan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi untuk melihat beberapa menit ke masa depan, yang mana ternyata ketika nanti kapal mereka berpapasan, para bajak laut itu akan langsung menyerang. Sehingga lebih baik Katakuri, Marco, dan BG mulai menyerang duluan. Semua pun setuju, sehingga mereka pun mulai melancarkan serangan. Marco melesat dengan cepat menggunakan wujud Phoenix miliknya dan menyerang para bajak laut yang ada di kapal itu. Katakuri pun mulai menyerang, tapi dia menggunakan serangan jarak jauh. Dia membentuk tangannya menjadi seperti senapan, lalu menembakkan peluru-peluru mochi ke kapal bajak laut itu. Meskipun itu adalah peluru mochi, tapi menghasilkan dampak ledakan yang sangat besar, sehingga satu kapal itu pun seketika langsung hancur. Beberapa saat kemudian, para bajak laut itu pun langsung kalah. BG ikut menyerang. Dia lalu berkata, tangan kanan dari masing-masing Yonko memang sangat luar biasa. Marco yang merupakan tangan kanan Shirohige dan Katakuri yang merupakan tangan kanan Big Mom, kekuatannya jauh di atas BG. Jadi dalam pertarungan melawan bajak laut biasa seperti tadi, mereka berdua pasti bisa mengalahkan musuh itu dengan cepat. BG lalu bertanya kepada Katakuri, bagaimana bisa Katakuri yang sebelumnya hanya mampu melihat beberapa detik ke masa depan menggunakan Kenbun Shokuhaki, kini bisa melihat beberapa menit ke masa depan. Metode latihan apa yang membuat Katakuri bisa meningkatkan Kenbun Shokunya dengan secepat itu? Katakuri pun berkata, dendam kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan lah yang membuat Katakuri bisa meningkatkan kekuatannya secepat itu. BG dalam hati, solidaritas para anak-anak Big Mom itu memang sangat luar biasa, sehingga
potensi tertinggi mereka bisa terbuka ketika kakak atau adiknya berada dalam bahaya. Beralih ke tempat lain, keadaan di Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Pertarungan masih berlanjut antara pihak pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Nah, Dragon pun masih bertarung menghadapi Gorosei Nuzjuro dan Gorosei Garling sekaligus. Di sana, Dragon memasuki mode 3 haki. Ini adalah mode di mana penggunanya mengaktifkan ketiga haki miliknya secara sekaligus. Jadi, Dragon akan punya kepekaan yang baik dalam pertarungan, serta bisa membaca arah-arah serangan musuh berkat Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi. Pada saat yang bersamaan, dia juga memiliki pertahanan dan serangan kuat berkat Busoshoku Haki. Lalu, Haoshoku Hakinya pun akan terus terpancar untuk memberi peringatan kekuatan terhadap berbagai jurus yang dia pakai. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, bahwa Shanks juga sempat memakai mode seperti itu dalam pertempuran di Pulau Hachinosu. Jadi rupanya Dragon pun bisa melakukan hal yang sama. Nah, meski begitu, mode 3 haki Dragon ini memiliki skala haki yang tidak sebesar Shanks. Sepertinya itu karena Dragon masih menghemat tenaga. Meski mode 3 haki Dragon ini skalanya tidak sebesar Shanks, tapi hal tersebut bukan suatu masalah. Sebab Dragon memiliki kekuatan buah iblis yang bisa semakin meningkatkan daya serangannya. Tak jauh dari sana, ada Shamrock yang sedang bertarung melawan Sabo dan beberapa orang lain. Dia pun bisa merasakan bahwa Dragon sedang memasuki mode 3 haki itu. Dalam hati Shamrock bilang bahwa ternyata Dragon bisa memakai kemampuan yang sama dengan Shanks. Shamrock sendiri memang tidak pernah melihat langsung Shanks memasuki mode tersebut, tapi dia sering membaca berita dan mencari informasi mengenai saudara kembarnya itu. Jadi, ada banyak hal tentang Shanks yang sudah diketahui oleh Shamrock, termasuk beberapa kemampuan hebat yang dimiliki oleh sang Yonko tersebut. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pulau tak berpenghuni tempat Morgans, Vivi, dan Wapol sedang berada akan diperlihatkan. Untuk mengingatkan kembali, mereka ini sedang diburu oleh pihak pemerintah dunia. Masalahnya, Morgans menerima kabar bahwa ada satu orang kesatria suci yang juga ikut bergerak untuk memburu mereka. Jadi, terus terbang dengan balon udara tentu tidak bagus, karena itu malah membuat mereka mudah terlihat oleh para informan pemerintah dunia. Nah, dengan begitu, mereka memilih bersembunyi di suatu pulau yang tidak berpenghuni. Morgans bahkan menghubungi salah satu kenalannya dari dunia bawah untuk meminta bantuan. Bantuan itu berupa pasukan yang bisa melindungi mereka. Pasukan itu pun sudah tiba di pulau tersebut. Namun, beberapa waktu yang lalu, lokasi persembunyian Morgans itu sudah diketahui oleh para agen CP0. Tanpa berlama-lama, agen tersebut pun segera memberi kabar kepada kesatria suci itu, sehingga dia bergerak menuju ke tempat Morgans. Tapi di tengah perjalanan, kapal pemerintah dunia yang dipakai oleh kesatria suci itu bertemu secara kebetulan dengan kapal bajak laut Kuja, di mana ada Boa Hancock dan para krunya yang secara lengkap ada di atas kapal tersebut. Ini sangat menarik karena akhirnya Boa Hancock dan kawan-kawan mulai diperlihatkan kembali. Bahkan mereka berpapasan dengan kapal pemerintah dunia yang ada kesatria suci di dalamnya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!